Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tifadian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing menggunakan metode backward chaining untuk memenuhi kuis 2 pada mata kuliah AI atau Artificial Intelligence. Saya sendiri mendapatkan tugas yang backward chaining karena saya merupakan NPM genap. Kita langsung aja masuk ke materinya. Sebelumnya, disclaimer, saya akan menjelaskan mengenai apa sih backward chaining itu. Backward chaining itu adalah merupakan salah satu metode penalaran dari sistem pakar. Nah, sistem pakar itu merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang pakar dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah di suatu domain tertentu. Nah, jadi backward chaining itu atau penalaran mundur adalah proses yang dimulai dari kesimpulan atau hipotesis terlebih dahulu. Lalu ditelusuri ke belakang untuk membuktikan apakah kesimpulan tersebut benar berdasarkan fakta yang ada. Saya sendiri mengambil studi kasus diagnosa penyakit pada kucing. Kenapa saya ngambil studi kasus ini? Karena hewan peliharaan seperti kucing sering mengalami gejala yang biasanya menunjukkan penyakit tertentu. Dan dengan bantuan sistem pakar, yaitu backward chaining itu, pemilik kucing itu dapat memperoleh diagnosa awal secara cepat dan efisien. Untuk komponen dari sistem pakar sendiri, pertama ada fakta awal dalam sistem atau knowledge base. Itu ada pertama yang 5 fakta yang biasanya kita ketahui untuk kayak gejala awal dari sakitnya kucing itu. Pertama ada kucing mengalami demam, terus kucing tidak mau makan, kucing diare, kucing batuk, sama kucing muntah. Setelah itu ada aturan if dan then atau basis aturan. Ini masih masuk ke komponen sistem pakar. Nah, jadi ada 6 peraturan if and then di studi kasus ini ya. Saya ngambil 6 aja. Pertama ada if kucing muntah and diare, then kemungkinan keracunan makanan. Terus ada if kucing batuk and demam dan kemungkinan flu kucing. If kucing tidak mau makan and muntah dan kemungkinan gangguan pencernaan. If kucing batuk and demam dan kemungkinan flu kucing. If kucing batuk and demam dan kemungkinan flu kucing. If kucing demam and tidak mau makan dan kemungkinan infeksi virus. Nah, lanjut dari studi kasus tadi, kita misal punya seekor kucing. Terus kucing itu punya gejala, dia tuh gak mau makan, terus dia demam, sama dia batuk. Terus dari gejala yang ada ini, dari 3 gejala ini, kita bakal jadiin sebagai fakta awal. Nih, seperti ini ya, dia fakta awal atau knowledge base. Kucingnya kan gak mau makan, terus dia demam sama dia batuk. Itu adalah 3 dari 3 fakta awal atau knowledge base dari masalah ini. Jadi tujuan dari sistem ini tuh untuk menentukan penyakit apa yang mungkin sedang dialami oleh kucing berdasarkan gejala ini. Dari fakta-fakta itu kita bakal bikin hipotesis. Jadi dalam kasus ini, kalau kita ingin mengetahui apakah kucing kita menderita flu kucing, untuk membuktikan hipotesisnya, kita masukin ke dalam sistem, di mana sistem itu akan mencari aturan yang kesimpulannya adalah flu kucing. Nah, berdasarkan basis aturan yang ada, nih basis aturan yang ini, maka itu masuk ke dalam aturan ketiga, yaitu if kucing batuk and demam dan kemungkinan flu kucing.
Terus kemudian sistem itu akan memverifikasi apakah kondisi dalam aturan tersebut, batuk dan demam, itu sesuai dengan fakta yang dimiliki. Lalu sistem itu bakal ngecek apakah dua kondisi tersebut masuk ke dalam fakta yang diberikan pengguna. Kan tadi fakta yang diberikan tidak mau makan, demam sama batuk. Berarti bener kan? Terus karena fakta awal mencakup kucing batuk dan kucing demam, maka kondisi tersebut memenuhi aturan. Nah, oleh karena itu, karena semua syaratnya terpenuhi, maka sistem menyimpulkan bahwa hipotesisnya benar. Jadi, hipotesis kita bahwa kucing itu menderita flu kucing benar. Dengan demikian, diagnosa yang diberikan sistem adalah flu kucing. Jadi, sistem itu bakal ngasih diagnosa bahwa kucing tersebut terkena flu kucing. Jadi dalam studi kasus itu ada beberapa hipotesisnya. Karena dari beberapa hipotesis itu, maka sistem itu bakal ngelakuin looping. Jadi dia bakal ngulangin proses untuk masing-masing hipotesis. Jadi dia bakal ngulang proses yang tadi udah saya jelasin untuk nyari ngebuktiin apakah hipotesis tersebut benar, dan memilih hasil yang paling sesuai atau memberikan beberapa kemungkinan. Jadi gak selamanya dia cuma bakal ngasih flu kucing doang. Jadi mungkin aja kita bakal dikasih flu kucing dan keracunan makanan gitu, karena hipotesisnya itu banyak. Dari itu dapat disimpulkan bahwa sistem pakar ini berhasil menyimpulkan bahwa kucing yang mengalami demam, batuk, dan tidak mau makan kemungkinan besar menderita flu kucing berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Proses backward chaining itu terbukti lebih efektif karena memungkinkan sistem bekerja dengan efisien. Karena kan dia hanya memeriksa aturan yang relevan terhadap kesimpulan yang dicari. Hal ini juga sangat berguna terutama dalam konteks diagnosa medis, di mana jumlah gejala dan kemungkinan penyakit bisa sangat banyak. Jadi karena gunain backward chaining ini, ya kita cuma ngecek, ya misal saya sakit batuk sama demam. Jadi ya sistem itu cuma ngecek, oh ini orang sakit ini. Jadi kita tinggal langsung masuk ke yang kemungkinan di mana yang bisa mendeteksi penyakit yang ada gejala itu. Jadi sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah lebih banyak aturan, gejala, serta solusi penanganan sehingga menjadi alat bantu diagnosa yang semakin cerdas dan akurat. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin mengenai backward chaining ini, di mana saya mendapat studi kasus untuk mengecek diagnosa kepada penyakit kucing. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.